Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan saya, Gempur Mahardita, tetap di channel yang sama ya. Semoga channel ini memberikan kemanfaatan kepada saya pribadi dan kepada kita semua, dan semoga kita semua tetap diberikan semangat dan kesehatan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pembuktian. Namun dalam hal ini kita terfokus kepada masalah perceraian, kawan-kawan. Apa sih yang harus disiapkan? Bukti-bukti apa saja yang harus disiapkan? Kemudian teknisnya bagaimana untuk mengajukan bukti-bukti tersebut? Tata caranya bagaimana? Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan bukti surat. Nah, kawan-kawan bisa melihat ya, untuk alat-alat bukti terkait dengan hukum acara perdata itu bisa dilihat di video-video sebelumnya. Nah, terkait dengan bukti surat yang pertama. Nah, bukti surat, kawan-kawan, yang harus dipersiapkan adalah pertama, bagaimana kemudian kawan-kawan harus mempersiapkan daftar bukti surat. Nanti di mana dalam daftar bukti surat tersebut dijelaskan bahwa ada berapa bukti surat yang kita ajukan, kemudian keterangannya apa saja. Nah, selanjutnya yang pertama terkait dengan bukti surat yang harus kawan-kawan persiapkan. Dalam hal ini kita berbicara sebagai pihak penggugat ya, kita ambil contoh sebagai pihak penggugat. Jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah buku nikah. Jadi ajukan bukti surat berupa buku nikah. Nah, di mana buku nikah tersebut untuk memperkuat dalil kita. Karena sebagaimana juga telah dijelaskan bahwa proses pembuktian dalam hukum acara perdata adalah untuk memperkuat dalil-dalil yang telah kita sampaikan. Karena telah jelas dalam hukum bahwa barang siapa mendalilkan itu harus dapat membuktikan. Maka ketika berbicara pengajuan bukti surat berupa buku nikah, ini untuk memperkuat bahwa memang benar pernikahan kita adalah pernikahan yang tercatat dan diakui oleh negara. Apabila ada permasalahan karena saya pun kebetulan pernah menangani satu perkara di mana buku nikah dari klien saya hilang. Apa sih yang harus dilakukan? Jadi ketika buku nikah hilang, kawan-kawan bisa datang ke kantor kepolisian untuk meminta surat keterangan kehilangan terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu surat keterangan kehilangan tersebut dibawa oleh kawan-kawan ke kantor urusan agama, di mana kawan-kawan mencatatkan pernikahan tersebut. Lalu nanti di sana kawan-kawan akan mendapatkan duplikat daripada buku nikah yang telah hilang tadi. Nah, selanjutnya selain buku nikah tadi, kemudian kawan-kawan pun harus mempersiapkan kartu tanda penduduk. Hal ini untuk membuktikan bahwa memang benar identitas yang kita sampaikan dalam gugatan adalah sesuai dengan kartu tanda penduduk gitu. Nah, selanjutnya selain tadi buku nikah, kemudian kartu tanda penduduk, apabila memang dalam permasalahan tadi sudah di dalam pernikahannya sudah ada dikaruniai oleh Allah anak-anak yang memang diberikan kepada pasangan tersebut yang kemudian akan melakukan perceraian. Maka kawan-kawan pun bisa mengajukan bukti berupa akta kelahiran. Selain akta kelahiran diperkuat juga dengan kartu keluarga. Nah, apabila memang ini permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam perceraian, ada kan alasan-alasan yang bisa dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian, di mana diantaranya sepengalaman yang saya temui di lapangan adalah kebanyakan terjadinya perselisihan secara terus-menerus, yang mana atas dasar perselisihan tersebut tidak bisa ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga itu. Maka kawan-kawan juga bisa memperkuat apabila memang ada surat-surat yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tadi, itu bisa diajukan juga. Namun teknisnya kawan-kawan tentu tidak membawa buku nikahnya secara langsung diberikan, tidak. Tapi sebelum diajukan bukti-bukti surat tadi harus kawan-kawan fotokopi terlebih dahulu. Nah, ini tata caranya. Pertama, kawan-kawan harus fotokopi terlebih dahulu. Setelah difotokopi, maka kawan-kawan harus meleges bukti-bukti tersebut di kantor pos. Oke, nanti akan dibubuhi materai kemudian dileges di kantor pos. Nah, setelah itu pada hari H-nya di proses pembuktian, jangan lupa pula fotokopi yang tadi telah dileges dengan yang aslinya itu dibawa. Karena nanti dalam proses pemeriksaannya itu akan dibandingkan antara asli dengan fotokopi yang telah dileges tadi. Nah, setelah bukti surat tadi sudah teknisnya, pertama kawan-kawan siapkan daftar bukti surat. Kemudian dalam daftar bukti surat tersebut sampaikan apa saja bukti-bukti yang kawan-kawan ajukan, ada berapa bukti surat yang kawan-kawan ajukan, kemudian keterangannya apa saja. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut
kawan-kawan fotokopi terlebih dahulu, kemudian dileges di kantor pos. Oke, setelah itu baru kita berbicara tentang pembuktian selanjutnya nih, dalam hal ini saksi-saksi. Tadi contohnya berbicara perceraian yang disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, yang mana tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga tersebut. Maka dalam hal saksi, kawan-kawan bisa mempersiapkan saksi minimal 2 orang. Minimal 2 orang untuk memperkuatkan tadi dalil-dalil yang kita sampaikan, kemudian bukti surat yang kita ajukan, dan juga saksi-saksi ini untuk memperkuat bukti surat dan dalil-dalil yang kita sampaikan. Nah, pertama, kawan-kawan minimal ajukan 2 orang saksi. Nah, dalam hal memilih saksi, jadi kawan-kawan harus pastikan sebisa mungkin saksi tersebut dalam permasalahan perceraian ini adalah saksi yang memang betul-betul mengetahui, mendengar, melihat, dan merasakan secara langsung terkait dengan perselisihan ya. Dalam hal ini contohnya tadi perceraian karena perselisihan yang terus terjadi. Perselisihan yang terus terjadi di dalam rumah tangga kawan-kawan. Nah, ini saksi yang secara langsung. Atau apabila memang perselisihan tersebut pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat atau oleh siapa. Nah, itu kalau bisa dihadirkan sebagai saksi untuk memperkuat dalil-dalil kita, untuk memperkuat alasan kita kenapa kemudian perceraian ini diajukan atau gugatan perceraian ini diajukan. Jadi saksi-saksi tadi minimal 2 orang. Tata caranya untuk mengajukannya adalah bagaimana di hari H-nya pemeriksaan saksi, kawan-kawan juga harus mempersiapkan fotokopi KTP daripada saksi-saksi tadi. Karena nanti sebelum saksi tersebut disumpah, nanti akan diperiksa identitasnya. Nanti disumpah untuk menyatakan bahwa saksi tersebut hanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang sebenarnya, yang memang betul-betul sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Jadi dalam proses pembuktian dalam perkara perceraian, diantaranya itu tadi kawan-kawan, untuk memperkuat dalil-dalil yang kita sampaikan. Dalam hal kita sebagai penggugat, maka dalil-dalil dalam gugatan dan dalil replik ya, maka tadi kita mengajukan bukti-bukti surat dengan tata cara di mana kita mempersiapkan daftar bukti surat terlebih dahulu. Lalu kemudian apa saja dalam daftar bukti surat itu, bukti apa saja yang kita ajukan. Nah, setelah itu berikan keterangan. Lalu kemudian bukti-bukti surat tadi jangan lupa kawan-kawan fotokopi, kemudian dileges di kantor pos. Nah, setelah itu baru diajukan di hari H pemeriksaannya, dan kawan-kawan jangan lupa bawa juga yang aslinya karena nanti akan dibandingkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Nah, selain bukti surat tadi, kawan-kawan juga jangan lupa mempersiapkan saksi-saksi yang memang mengetahui, merasakan, dan melihat secara langsung terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga kawan-kawan. Jadi, kawan-kawan, yang dapat disampaikan terkait dengan pembuktian demikian. Namun, dalam kesempatan ini saya mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semua agar perceraian tetap harus dijadikan solusi yang terakhir. Solusi yang paling terakhir dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pernikahan. Jadi jangan cepat-cepat mengambil keputusan, pertimbangkan berkali-kali ketika memang ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga kita, tetap dihadapi dengan kepala dingin, dan kalaupun memang harus berakhir dengan perceraian, maka itu adalah solusi yang paling terakhir. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.